Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairotul Mustaqfiro dari kelas PIAUD B22. Saya kuliah di STAI Al-Kifayah Riau. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang sudah diberikan oleh Ustadz Muhsin dalam mata kuliah pendekatan dan model pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu ringkasan materi yang tentang strategi pembelajaran berbasis proyek. Sebelum saya jelaskan apa itu strategi pembelajaran berbasis proyek, maka saya akan menjelaskan dulu apa itu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah sebuah langkah perencanaan yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik yang akan perencanaan tentang pembelajaran apa yang akan diberikan kepada anak didiknya dari mulai awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Nah, dari strategi pembelajaran itulah baru akan kita tahu metode pendekatan seperti apa, metode pembelajaran seperti apa yang akan kita berikan kepada anak didik kita. Baik itu misalnya metode pembelajaran tanya jawab, bercerita, berceramah, dan salah satu yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah sebuah pembelajaran yang mana di sini lebih melibatkan proyek atau kegiatan sebagai medianya, di mana siswa berperan sangat aktif dalam pembelajaran tersebut, misalnya menganalisis, membuat perencanaan, kemudian melaksanakan sampai pada akhirnya mereka bekerja sama dalam suatu kelompok untuk memberikan pembelajaran untuk memecahkan sebuah masalah, ya. Tujuan dari pembelajaran berbasis proyek itu yang pertama adalah untuk meningkatkan keterampilan anak didik dalam pemecahan masalah, dan yang kedua untuk memperoleh pengetahuan baru terhadap pembelajaran. Beberapa langkah dalam pembuatan pembelajaran berbasis proyek itu yang pertama adalah perencanaan tentang apa yang akan dilaksanakan atau dibuat dalam proyek pembelajaran tersebut. Yang kedua, menyiapkan media atau peralatan yang akan digunakan. Yang keempat, menyiapkan pertanyaan pematik yang penting yang berkaitan dengan proses proses pembelajaran proyek tersebut, dan kemudian yang keempat menyiapkan jadwal, yang kelima memonitoring atau memberikan bimbingan selama pembelajaran proyek berlangsung, dan yang terakhir itu adalah penilaian dan observasi. Kelebihan dari pembelajaran berbasis proyek ini memang pembelajaran berbasis proyek itu mewajibkan siswa untuk menghasilkan sebuah karya. Maka dari itu model ini dapat memacu motivasi siswa dalam belajar. Kemudian dapat meningkatkan daya atau kemampuan anak dalam memecahkan sebuah masalah, dan juga meningkatkan kerjasama siswa dalam kelompok. Nah, kekurangan dari metode pembelajaran berbasis proyek ini salah satunya adalah biaya yang banyak, ya, karena memang memerlukan media atau peralatan yang lebih banyak dari pembelajaran biasanya, maka tentu saja proyek pembelajaran ini lebih memerlukan biaya yang tinggi gitu dibandingkan dengan proses pembelajaran seperti biasa. Kemudian kelemahannya ialah pendidik yang sudah nyaman dengan metode tradisional seperti biasa, di mana pendidik itu sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan. Nah, tapi kan kalau pembelajaran berbasis proyek ini siswa yang lebih dilibatkan. Kekurangannya juga adalah apabila siswa itu merasa cepat putus asa, dia misalnya tidak bisa memecahkan masalah, maka dia langsung putus asa. Itu adalah salah satu kekurangannya, maka pembelajaran berbasis proyek tidak dapat dilaksanakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kekurangannya dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.